Dia itu tidak tahu kalau dia itu tidak beriman. Cuma dia tidak tahu juga kalau dia belum iman. Karena menganggap dirinya sudah iman. Dikiranya iman itu percaya. Tanya orang, percaya sama Allah? Percaya. Sudah tahu Allah? Belum. Bagaimana bisa percaya kalau belum tahu? Makanya Nabi Muhammad tidak mengatakan iman itu percaya. Al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Wa ikrarun bil lisan. Baru lisannya benar. Wal amalun bil arkan. Baru tindak tanduknya itu benar. Dengan cara apa Anda mengenal Allah? Wah, setiap hari kan saya zikir. Gimana zikirnya? Kan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Itu yang model kayak gitu disebut zikir. Padahal aslinya kan menyebut. Menyebut itu kan urusan mulut. Kalau zikir itu kan urusan batin. Sekarang kita ingat sama orang tua kita, kan tidak ada suaranya. Nah zikir itu kayak gitu, hening, bening, gak ada suaranya. Ini ribut di mulut disebut zikir. Aslinya kan menyebut. Kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pertanyaan selanjutnya, kita ini masuk yang mana? Kebanyakan atau kelompok yang sedikit? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Tanya aja pada diri kita, termasuk kebanyakan atau termasuk yang sedikit? Gimana ngukurnya? Gampang. Kenapa tawaf mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Kenapa harus istiqlam di Rukun Yaman? Nggak ada yang bisa jawab. Apalagi kalau ditanya, kenapa kalau tawaf laki-laki pakai ihram, perempuan tidak pakai ihram? Nggak ada yang bisa jawab. Hilang esensinya. Yang penting ada fotonya. Yang penting ada videonya. Begitu masuk ke Ka'bah di Masjidil Haram, pertama yang diingat adalah mengambil foto. Saya sedang di sana, kirim ke seluruh santero jagat raya. Jika perlu pasang di IG, pasang di Facebook. Kata orang, luar biasa, ibu ini lagi haji ya, lagi umroh. Bukan mikirin haji saya akan membangun kesadaran apa pada diri saya. Kan yang ngaku itu, ya boleh saja namanya juga ngaku. Bagaimana ngaku kalau tidak diaku? Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang sangat penting. Dan kita mulai dari Quran surat Al-An'am ayat yang ke-116. Silakan lihat di layar berikut ini. Wa in tuti aksaro. Nah ini aksaro itu kebanyakan. Jadi dari kata kasiro. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, gitu, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Paham ya? Ini yang bicara bukan Saiful Karim, yang bicara Allah. Intuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, kasiro, jika kamu mengikuti 90% orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Logikanya, yang akan mengantarkan kita ke jalan Allah itu cuma sedikit. Kurang dari 10%. Kan logikanya begitu. Nih pakai logika sedikit supaya pinter. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita semua. Kita ini selama ini beragama ngikutin kebanyakan orang atau ngikutin yang sedikit? Jawabannya apa? Mengikuti kebanyakan orang. Hati-hati ya, kata Allah, banyak itu belum tentu benar, apalagi sedikit. Lanjut dulu.
Mereka tidak lain, ya, in yattabi'una illa don. Mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti zon. Apa zon itu? Zon itu prasangka. Bahasa kerennya zon itu persepsi. Persepsi itu artinya apa kata pikirannya sendiri. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Wa inhum illa yahrusun. Bisa nangkap ayat ini? Ulangi sekali lagi. Jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi yang menyesatkan kamu dari jalan Allah itu kebanyakan. Logikanya yang akan mengantarkan kita ke jalan Allah yang sebenarnya itu cuman sebagian kecil. Nah, yang kebanyakan ini apa yang mereka kerjakan? In yattabi'una illa dhon. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Clear ya? Cerita tentang Allah persangkaan saja. Pakai ilmu kiratan namanya. Dikira-kira dan tidak nyata. Cerita tentang surga persangkaan saja. Jadi ilmu yang mereka sebarkan selama ini namanya ilmu cek jeung cenah. Makanya buahnya lebet kumeureun. Karena tangkalna oge kan tangkal susuganan. Tapi yang model kayak gini pengikutnya banyak. Agama itu tidak nyata, fix. Dan yang mengajarkan agama yang tidak nyata, justru pengikutnya banyak aksar. Kalau saya bilang, umatnya Nabi Musa dulu tidak mau disuruh beriman kepada Allahnya Musa. Sebelum mereka melihat Allahnya Musa dengan jelas. Itu diabadikan loh di Quran. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, aku tak akan beriman kepada Allahmu Musa sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Itu permintaan masuk akal? Karena mereka ingin iman itu sampai pada tingkatan nyata, pada tingkatan isbatul yakin. Karena iman itu ada 4 tahapan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang terakhir adalah isbatul yakin. Iman yang isbatul yakin itu percaya kepada Allah karena dia sudah mengalami Allah, sudah merasakan kehadiran Allah, bukan katanya. Paham sampai di sini? Ini pelan-pelan ya ngajinya. Cerita Allah persangkaan, cerita surga persangkaan, cerita neraka persangkaan, cerita akhirat persangkaan, cerita malaikat persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Itu hukum alam. Jangan-jangan yang disebut kebenaran oleh kita sebetulnya kebohongan yang diulang-ulang. Saking rajinnya mengulang-ulang kebohongan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Clear sampai di sini? Oke, sekarang saya kasih dasar berikutnya lagi. Pelan-pelan ya ngajinya. Jadi kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persepsi, zon. Oke, kita lihat sekarang. Saya tunjukkan fakta yang kedua. Saya akan tunjukkan dulu ayat-ayatnya, ini dasarnya. Yunus, kita tunjukkan ayat yang ke-36. Kita lihat lagi ayat ini. Bisa kelihatan dari belakang? Wa may yatabi'u aksarohum illa dzon. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti sesuatu kecuali dengan zon. Muncul lagi.
dengan persangkaan. Susuganan, cek jeng cenah, beja. Kan kebanyakan begitu, beja dibejakeun deui. Lucu ya, kadang-kadang ceramah agama ya, yang ceramahnya itu belum mengalami yang dia ceramahkan. Dia cuman menyampaikan beja dibejakeun deui, cenah dicenahkeun deui. Tapi lucu lagi, kok banyak yang percaya. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna, dan kebanyakan mereka ini aksaro muncul lagi di sini. Aksaro, kebanyakan, berarti lebih dari 90%. Mereka mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Dan ayat ini menegaskan inna dzon, sesungguhnya persepsi, persangkaan la yugni minal haqqi syai'an, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang lucu ini dari kasiro, orang-orang yang mengikuti sesuatu dengan persangkaan ini mengatakan dirinya itu seakan-akan orang yang tahu. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kemana-mana menempatkan diri seperti orang yang tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkuslah ketidaktahuannya dengan berbagai macam kain kehormatan. Gelar akademik, gelar kehormatan, gelar spiritual. Mohon maaf, pakai kiai ke, pakai haji ke, pakai macam-macam gelar. Makanya lihat, ada orang yang tidak percaya datang pada suatu tempat kalau dia tidak menggunakan gelarnya. Bahkan merengek-rengek harus pakai gelar. Bahkan yang luar biasa, haji saja di Indonesia sudah jadi gelar. Padahal haji itu kan artinya pengunjung. Kita lagi berkunjung di Mekah dipanggilnya haji oleh orang Mekah. Karena bahasa Arabnya pengunjung, ya haji buat laki-laki. Bahasanya pengunjung, ya hajah buat perempuan. Kok sudah pulang dari Arab masih ingin dipanggil Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah? Aneh. Dan rasanya kalau tidak pakai itu, gak percaya diri. Lalu ketidaktahuan itu disembunyikan semakin dalam. Sulit untuk tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Kalau ditanya, sudah tahu Allah? Sudah. Sudah kenal sama Allah? Sudah. Dengan cara apa Anda mengenal Allah? Wah, setiap hari kan saya zikir. Gimana zikirnya? Kan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Itu yang model kayak gitu disebut zikir. Padahal aslinya kan menyebut. Menyebut itu kan urusan mulut. Kalau zikir itu kan urusan batin. Sekarang kita ingat sama orang tua kita, kan tidak ada suaranya. Nah zikir itu kayak gitu, hening, bening, gak ada suaranya. Ini ribut di mulut disebut zikir, aslinya kan menyebut. Jadi udah gak nyambung. Lucu ya? Menyebut dengan mengingat aja tidak tahu bedanya. Kalau menyebut Allah, gak perlu tahu Allah. Tapi mengingat Allah, harus tahu Allah. Karena kalau kita tidak tahu Allah, kan tidak akan bisa mengingat Allah. Karena mengingat itu syarat sahnya harus tahu yang diingat. Kan gak mungkin kita tahu duren, mengingat duren sekarang kalau belum pernah lihat. Betul apa tidak? Jadi aneh klaimnya mengingat, faktanya menyebut. Nih, udah saya jelaskan dikit-dikit aja supaya ngajinya bisa jujur. Nah yang model kayak gitu, sedikit atau kebanyakan? Sedikit apa kebanyakan? Kebanyakan. Jadi ayat ini luar biasa kalau bagi saya, teguran bagi saya. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan, inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Jadi beruntung sekali.
Kalian-kalian ini mau memperjalankan diri menjadi orang asing. Beruntung sekali kalian ini mau memperjalankan diri dari kerumunan. Karena kerumunan itu kan domba. Menyendiri itu kan pekerjaannya singa. Singa itu gagah. Singa sendiri aja. Ada buruan dia lari, nggak terkejar, santai aja. Gelutak-gelutik lah singa. Makanya kenapa ya? Eyang Prabu Siliwangi mengambil simbolisasi untuk spiritualnya itu adalah harimau Siliwangi. Keren banget. Karena harimau itu coba lihat. Kebanyakan harimau jarang berkerumun, sendiri aja gagah. Begitu ada buruan, lari kenceng. Gak dapat yang diburu, ya udah senyum-senyum aja, ketawa-ketawa sambil gogoleran. Betul nggak? Santai aja, kayak kalian. Dapat buruan, melekat. Gak dapat yang diburu, kecewa. Pernah nggak lihat harimau kecewa? Nggak pernah, santai aja. Banyak yang tidak mengerti. Silih asa, silih asih, silih asuh. Ujungnya kan silih wangi. Kenapa lambangnya harimau? Betul nggak? Iya. Udah harimau, kemudian lambang keduanya kan kujang. Betul nggak? Dan sebetulnya orang Sunda bilangnya bukan harimau, maung. Tahu maung? Kalau yang salah nyebutnya maung. Maung. Maung itu manusia unggul. Nah, supaya jadi manusia unggul harus kujang. Tahu kujang? Kukuh karena janji. Kalau kukuh karena janji, ya maung. Jadi manusia unggul. Siapa manusia unggul? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkan kanu sare. Nyaangan kanu poeken, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Itulah manusia unggul. Itulah rukun imannya orang Sunda. Gak ngerti. Jadi imannya orang Sunda itu sudah aplikasi. Bukan ritual. Nulung kanu butuh. Tuh, aplikasi. Nalang kanu susah. Aplikasi, praktek. Nyaangan kanu poeken, berarti manehna geus caang. Ngahudangkan kanu sare, berarti manehna geus hudang. Nepak kanu poho, berarti manehna geus eling. Nganter kanu keeh, berarti manehna geus gede kawani. Gitu. Takut menghadapi kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian. Pura-pura berani aja. Ini baru dasar nih, saya belum masuk ke topiknya. Kita lihat dulu dasar yang lain. Ini baru dasar-dasarnya dulu. Saya biasa seperti ini supaya struktur pembelajarannya benar. Lihat ayat ini. Gak usah dibaca semua, kepanjangan. Tapi lihat bagian yang terakhir. Dari sini aja nih mulai. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Apa katanya? Lihat bagian terakhir saja. Bagian terakhir saja. Walakinna aksaron. Jadi aksaro di sini kebanyakan. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Jadi yang tidak beriman itu bukan sebagian kecil, sebagian besar. Cari sekarang orang yang tidak beriman. Gampang apa susah? Susah. Karena semua ngaku beriman. Dia itu tidak tahu kalau dia itu tidak beriman. Cuma dia tidak tahu juga kalau dia belum iman. Karena menganggap dirinya sudah iman. Dikiranya iman itu percaya. Tanya orang, percaya sama Allah? Percaya. Sudah tahu Allah? Belum.
Bagaimana bisa percaya kalau belum tahu? Makanya Nabi Muhammad tidak mengatakan iman itu percaya. Al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Wa ikrarun bil lisan. Baru lisannya benar. Wal amalun bil arkan. Baru tindak tanduknya itu benar. Makanya jangan heran orang mengaku beriman, cuman kulitnya saja, bajunya saja, penampilan luarnya saja, tapi akhlak tidak mencerminkan orang yang beriman. Boro-boro nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Hidup hanya berorientasi pada penguatan diri. Kalau punya rezeki banyak hanya untuk diri sendiri. Boro-boro hayang ngabagi karker batur, tidak ada kepedulian. Batu rek dahar, batu rek lapar, teu paduli. Nu penting mah beteng urang seubeuh. Kan gitu, tapi ngakunya beriman. Saya masih ingat dulu, waktu saya bikin masjid ini, rapatnya banyak, anggota rapatnya banyak. Begitu sudah beli semen, hilang semua. Begitu saya bikin pondasi, gak ada lagi batang hidungnya. Peresmian datang lagi, pengen jadi pengatur acara. Maaf ya, saya sudah tahu. Dan Yakub ngaku beriman itu giliran berhadapan dengan situasi nyata, hilang. Beda dengan yang iman betulan. Saya tidak sedang berbicara itu. Ini ayat mengatakan walakinna aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu sebetulnya tidak iman. Ini baru dasar. Lanjut lagi. Saya tunjukkan lagi ayat selanjutnya. Ini kalau saya klik semua, tentu saja tidak cukup waktu. Tapi izinkan saya memberikan dasar-dasar yang kuat. Supaya nanti kalau saya ngasih sesuatu yang luar biasa, itu tidak kaget. Baik, kita lihat dulu. Gak usah dibaca semua ayat ini, kepanjangan. Baca bagian terakhirnya saja. Apa katanya? Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tenyaho. Jadi nanti kalau diklik itu kata kebanyakan, keluarlah puluhan ayat yang isinya kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia ingkar, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sangat mengagetkan. Dan ayat ini mengatakan walakinna aksaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Tetapi banyaknya manusia pura-pura tahu. Kalau sudah ngomong perkara agama, kayaknya dia sendiri deh yang paling keren. Dan semua yang beda dengan dia salah, kafir, sesat. Itu lucu, kadang-kadang jadi polisi agama. Habis sholat, membicarakan yang tidak sholat. Bukan mempertanyakan sholat dia. Saya habis sholat harusnya tanya, sholat saya mengantarkan saya kemana? Apakah saya menjadi tambah sabar, tambah bijaksana? Bukan itu yang ditanya. Terus saja matanya keluar. Melihat orang lain yang tidak sholat. Jadi aneh, agama itu jadi keluar saja mata kita. Bukan ke dalam. Habis haji, bukan ngurusi yang belum haji. Tanya haji Anda. Apa tujuan haji? Jelas di Quran dikatakan. Fa'iza afadzu min arafah fazkurullah. Tujuan haji itu adalah mengingat kepada Allah. Jadi tujuan haji adalah jumpa dengan Allah. Supaya bisa ingat kepada Allah. Tanya. Apakah haji saya membuat saya jumpa dengan jati diri saya sendiri? Apakah setelah haji jadi ingat kepada Allah? Sibuk aja dengan oleh-oleh. Sibuk foto-foto ria. Dan saya perhatikan dulu sebelum ada Android ini, orang kalau lagi tawaf aja. Dan sekarang kalau lagi tawaf apa? Terus satu orang di depan video langsung dikirim ke kampung. Lagi tawaf. Kalau ditanya tawaf itu apa, kenapa 7 putaran, bingung. Boro-boro yang jamaahnya
Saya berkali-kali bertanya, pembimbingnya aja ditanya sama saya, kenapa tawaf 7 putaran? Gak ada yang bisa jawab. Kenapa tawaf mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Mutajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Kenapa harus istiqlam di Rukun Yanam? Gak ada yang bisa jawab. Apalagi kalau ditanya, kenapa kalau tawaf laki-laki pakai ihram, perempuan tidak pakai ihram? Gak ada yang bisa jawab. Hilang esensinya. Yang penting ada fotonya. Yang penting ada videonya. Begitu masuk ke Ka'bah di Masjidil Haram, pertama yang diingat adalah mengambil foto. Saya sedang di sana, kirim ke seluruh santero jagat raya. Jika perlu pasang di IG, pasang di Facebook. Kata orang, luar biasa. Ibu ini lagi haji ya, lagi umroh. Bukan mikirin haji saya akan membangun kesadaran apa pada diri saya. Maaf ya, ini saya ngomong kenceng dikit lah, biar keluar nih unek-unek saya. Satu ayat lagi. Ini kalau ini baru dasar nih, belum saya masuk ke topik, belum. Baru saya bicara tentang kebanyakan. Oke, kita lihat ayat yang ke-8. Gak usah baca ayat ini kepanjangan, baca bagian terakhirnya saja. Silakan dibaca. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, nanti akan ketemu lagi tuh. Kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pertanyaan selanjutnya, kita ini masuk yang mana? Kebanyakan atau kelompok yang sedikit? Gak usah dijawab. Tanya aja pada diri kita. Termasuk kebanyakan atau termasuk yang sedikit? Gimana ngukurnya? Gampang. Coba, kebanyakan orang kalau dimarahi, marah kan? Kalian begitu nggak? Berarti kebanyakan. Tapi kalau dimarahi kemudian diam aja, sabar aja. Langsung lihat, ya Allah terima kasih, Engkau telah hadirkan seorang guru kepada saya, guru kesabaran bagi saya. Saya tidak akan mau terlibat dalam kemarahan. Berikan kekuatan ya Allah supaya tetap sabar. Karena lewat dia saya diajarkan kesabaran, lewat orang yang tidak sabar. Gitu nggak? Nah kalau sudah gitu, kalian masuk kelompok yang sedikit. Ini harus dibuktikan dong, jangan cuma ngomong aja. Coba kebanyakan orang, kalau punya duit gimana? Buat diri sendiri atau buat orang banyak? Buat diri sendiri, kebanyakan. Kita gitu apa tidak? Kalau masih gitu, kebanyakan. Karena orang yang sudah sadar, justru ketika memberi, dia akan semakin banyak. Orang yang sadar. Kebanyakan orang kalau memberi, merasa ada yang kurang dalam dirinya. Betul nggak? Coba, kalian kalau memberi, merasa ada yang hilang dari diri kita? Atau malah merasa lebih bahagia melihat kebahagiaan orang? Nah kalau begitu, termasuk kelompok yang sedikit. Udah mulai keren itu. Saya tanya lagi, kebanyakan orang kalau sholat mikirin apa? Jalan-jalan kan kemana-mana, gitu nggak? Kebanyakan. Kalau kalian sholatnya ingat kepada Allah, karena sudah tahu dan kenal kepada Allah, masuk golongan yang sedikit. Karena di Quran dikatakan, ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Yang nggak khusyuk sholatnya berarti nggak iman. Cocok dengan ayat ini. Yang nggak iman itu kebanyakan. Clear sampai sini? Clear? Oke. Nah tinggal tanya, kita masuk kelompok kebanyakan atau masuk kelompok yang sedikit? Nah pertanyaan selanjutnya, kalau hari ini kita masih masuk kelompok kebanyakan orang, kalau kita ingin masuk ke kelompok yang sedikit, apa yang harus dilakukan? Gitu ngajinya. Gampang kan? Apa yang harus dilakukan? Hijrah. Belajar mengasingkan diri dari kebanyakan orang. Menjadi seorang pencari kebenaran, menjadi seorang sanyasin, berarti harus menjadi orang asing. Harus meninggalkan
kebanyakan orang. Siap nggak menjadi orang asing? Karena begitu menjadi orang asing, akan dianggap aneh oleh si kebanyakan tadi. Dianggap sesat kek. Sama, saya juga tidak gampang. Begitu berbeda sedikit, kan kebanyakan ini, si kebanyakan ini kan tidak bisa menerima perbedaan. Begitu beda dengan dirinya, dianggap salah. Oleh siapa? Oleh si kebanyakan. Dan kita kadang-kadang langsung mengkerut ketika dibilang salah oleh si kebanyakan. Padahal Al-Quran mengatakan yang salah bisa jadi yang kebanyakan. Gak apa-apa dibilang sesat sama orang sesat. Makanya saya anjurkan, silahkan kalian tersesat, tapi dengan cara yang benar. Karena hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Gampang kok. Mau cari rumah saya, berani aja keluar dari rumah. Ntar juga kalau tersesat kan nanya. Kalau nanya orang gak bisa, tanya Google. Gampang kok. Betul, sudah ada Google Map. Dan orang yang takut tersesat, diam aja di kamar, gak punya pengalaman apa-apa. Tidak ada hal baru. Dia hanya mengulang-ulang sesuatu yang lama. Mengulang cara berpikir yang lama, mengulang ajaran lama yang jelas-jelas itu tidak menghasilkan kesadaran baru. Makanya banyak orang yang mengulang-ulang. Sholat terus diulang-ulang, terjebak oleh rutinitas, tidak menghasilkan kepuasan dan kesadaran. Akibatnya apa? Cuman menggugurkan kewajiban. Tetapi itulah kebanyakan orang. Ketika saya mengajarkan sholat khusyuk, banyak yang tidak percaya. Masa iya katanya kita bisa sholat khusyuk? Banyak yang tidak percaya. Begitu sudah saya buktikan baru nangis. Kemarin saya ngasih pelajaran sholat khusyuk. Nggak banyak, ya cuma 8 orang. Baru 1 rakaat aja semua udah nggak tahan, nangis semuanya. Saya cuma kasih resep yang dosis rendah dulu, 1 rakaat. Nangis semua. Ini ada pesertanya di sini. Nangis. Apalagi kalau saya kasih 4 rakaat, dikasih 1 rakaat sama saya. Itu baru pelatihan namanya juga. Nangis. Di mana wajah batin kita diletakkan? Di mana nafas kita diletakkan? Di mana ingatan kita diletakkan? Di mana kesadaran kita diletakkan? Begitu semuanya sudah serasi. Nangis. Sampai tadi pagi saya masih dapat WA dari sahabat kita yang ikut pelatihan kemarin. Luar biasa katanya. Saya rindu untuk sholat. Tuh, mulai ada kerinduan kan? Iya. Tetapi ya memang harus jadi siapa? Harus jadi siapa? Harus jadi orang asing. Ulangi ya. Menjadi pencari kebenaran berarti menjadi orang asing. Menjadi orang asing berarti keluar dari kerumunan. Siap nggak? Ya kalau nggak siap, jangan main-main. Karena memasuki kelompok yang sedikit itu harus meninggalkan kelompok yang banyak. Berarti menjadi domba, menjadi singa. Menjadi singa bukan? Berarti bukan lagi segerombolan domba. Berarti memulai masuk dalam kesendirian. Dan jangan dikira loh, kesendirian itu membuat kita kesepian, tidak. Justru saya menemukan hiburan yang luar biasa dalam kesendirian. Orang yang sudah tidak merasa sendiri dalam kesendirian, apalagi ketika dia bersama orang banyak. Lucunya manusia sekarang, di tempat ramai bersama orang aja kesepian, komo mensorangan. Paham? Kenapa? Nah ini, kenapa? Karena belum tahu sejati diri. Sepanjang belum tahu sejati diri, kita tidak akan pernah
merasakan kenikmatan dalam kesendirian. Padahal aslinya kita kan sendiri. Kita datang ke sini sendiri dan kita akan mati juga sendiri. Tapi kita menjadi ewuh pakewuh karena dalam perjalanan hidup kita membangun kemelekatan pada orang lain. Lalu menjadi tidak siap ketika kita berpisah dengan banyak orang. Padahal aslinya kita ini adalah sendiri. Makanya belajar untuk mengasingkan diri jadi orang asing. Belajar dalam kesendirian. Tapi bukan berarti kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam kesendirian, kita menjadi orang yang egois. Tidak. Percaya sama saya. Begitu kita sudah menemukan kenikmatan dalam kesendirian, maka kita akan menjadi penuh welas asih, penuh cinta. Bahkan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Menyendiri dulu untuk membagikan cinta kasih pada orang banyak. Nabi Muhammad pun sendiri dulu 15 tahun di Gua Hiro. Menemukan dulu kenikmatan dalam kesendirian. Itu berarti mengasingkan diri? Berarti kalau mengasingkan diri jadi orang asing? Gitu. Kalian mau terus dalam kerumunan? Silakan aja. Apa hasilnya dalam kerumunan? Maaf ya, saya kasih tahu. Apa yang didapatkan oleh kita ketika kita terus menerus dalam kerumunan? Ayo, bisa menjawab? Kalau tidak saya tunjukkan. Hasil akhir dari terus menerus dalam kerumunan, dalam 90% tadi, kasiro tadi, yang pertama adalah kesengsaraan. Betul? Perlu saya buktikan? Ayo. Kita membangun kemelekatan dengan orang dalam kerumunan. Sederhana aja, kemelekatan dengan anak, kemelekatan dengan pasangan, kemelekatan dengan uang. Terus membangun berbagai macam kemelekatan. Ketika kita sudah melekat, apa yang terjadi? Takut kehilangan yang kita sudah melekat padanya. Rasa takut yang menyiksa kita karena takut kehilangan yang kita melekat padanya menimbulkan kesengsaraan apa tidak? Betul? Jadi ada kata-kata bijak tadi itu yang disampaikan sahabat kita di WA Group. Yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan. Tapi yang membuat kita menderita adalah penolakan kita terhadap kenyataan yang ada. Kenyataan itu tidak bisa membuat kita menderita. Tapi sikap kita terhadap kenyataan itu yang membuat kita menderita. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita rasakan juga alamiah. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Maaf ya. Saya juga pernah sakit. Sampai saya harus kehilangan satu ginjal saya. Dan sekarang hidup saya dengan satu ginjal. Ratusan pembuluh darah di sini disobek untuk mengambil bagian ginjal kanan saya yang sudah tidak berfungsi. Kenapa saya mengalami itu? Ya, itulah resiko yang harus saya ambil. Karena saya saat itu masih hidup dalam ketidaksadaran. Akibatnya harus kehilangan satu ginjal untuk mencapai sebuah kesadaran baru. Kata dokter, setelah diambil ginjal, Bapak harus istirahat 3 bulan. Batin saya mengatakan, ini tidak disampaikan ke dokter saya untuk menghormati beliau. Itu kekhawatiran. 3 hari saya dari rumah sakit, semuanya udah saya cabut selang-selang itu. Dan saya pulang ke rumah. Dokter mengatakan perlu ada asisten di rumah untuk ganti perban. Karena dari sini memanjang ke sini operasinya. Tidak, saya bilang, saya bisa sendiri. Dan 2 minggu setelah itu saya sudah mulai aktivitas saya. Saya pergi ke Samarinda. Belum ada tol dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda itu 6 jam perjalanan. Dan saya tidak merasakan sakit sampai sekarang. Jadi sakit itu adalah alamiah. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Kita mau menderita karena sakit atau tidak, itu pilihan kita. Dan saya tidak mau itu. Saya setting pikiran saya. Bahkan sampai sekarang, kalau saya habis meditasi,
Saya suka usap bagian belakang ginjal saya. Dan saya mengatakan, terima kasih kedua ginjalku. Dan saya selalu mengatakan, terima kasih kedua ginjal. Saya tidak merasa ginjal saya satu. Saya usap dua-duanya, terima kasih kedua ginjalku. Terima kasih kedua ginjal. Makanya kalian naik gunung selalu kalah sama saya, bukan? Banyak yang kemarin pergi ke Jelekong. Ayah, kenapa kok jalannya cepat sekali? Saya sudah sampai, ngos-ngosan di belakang. Ginjalnya 2. Tergantung setting kita. Kita mau menua dengan lemah, kita mau menua dengan kuat, tergantung setting pikiran kita. Kalau kita mengatakan saya di masa tua akan lemah, akan lemah. Tapi kalau dikatakan saya di masa tua akan dewasa, akan matang, akan bijaksana, terus yang dimunculkan di pikiran kita kata-kata yang menguatkan, kita akan menua dengan kuat. Percaya deh sama saya. Paham sampai di sini? Jadi dalam kerumunan ada apa tadi? Kesengsaraan. Saya tanya, kalau kita terus berada dalam kerumunan, ada kecemasan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang. Tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus saja jadi domba. Selama itu pikirlah, kita akan menemukan kesengsaraan, kecemasan, penderitaan. Saya tanya lagi berikutnya. Siapa yang mengajarkan keserakahan kepada kita? Kerumunan, bukan? Dulu kalian lahir ke sini sendiri, tidak ada keserakahan. Tapi kerumunan telah mengajarkan keserakahan. Apa yang terjadi? Duitnya harus paling banyak, rumahnya harus paling banyak, mobilnya harus paling banyak, tanahnya harus paling banyak. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kerumunan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Kerumunan, bukan? Dulu kalian datang ke sini penuh cinta kasih. Tapi ayahnya, ibunya pertama kali yang mengajarkan kekerasan. Kata-kata yang keras. Ketika anak tidak setuju, orang tua berteriak pada anak. Kata-kata kotor muncul dari ayah ibunya. Masuk ke mana? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Lihat sekarang di televisi. Ayah bisa dibunuh oleh anaknya. Seorang nenek bisa membantai cucu-cucunya sendiri. Ada tuh. Baru terjadi di Bandung Barat. Siapa yang mengajarkan kekerasan? Bukankah kerumunan juga? Siapa yang mengajarkan ambisi? Siapa mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan keinginan yang terus-menerus tentang masa depan? Siapa yang mengajarkan kita menjauh dari masa kini? Siapa? Siapa? Semua dari kerumunan. Dari hubungan kita dengan orang lain. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa keluar dari kerumunan. Oke. Tahu surat Al-Kahfi? Tahu surat Al-Kahfi? Cerita tentang apa? Tentang gua. Tahu gua? Orang Jakarta itu keren banget. Bilang dirinya sendiri, gua. Jadi mana gua? Nih gua. Gue. Gak usah jauh-jauh ngaji. Jadi gua itu apa? Gue, aku, saya. Jadi surat Al-Kahfi cerita tentang gua. Cerita tentang siapa? Tentang perjalanan meniti ke dalam diri. Tentang melihat ke dalam diri, mendengar ke dalam diri, mendengarkan suara kita sendiri, merasakan napas kita sendiri, itu urusan gua itu. Kalau dibongkar surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110, isinya sebetulnya adalah perintah untuk meninggalkan kerumunan. Perlu saya buktikan? Mari kita buktikan. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu. Pemuda, bukan pemudi. Awas, awas, perhatikan, ini bahasa simbolik.
Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, itu pasti urusan jasmani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, itu bukan suami istri. Azwaja, pasangan, itu adalah ruhani dan jasmani. Jadi semua kita itu sudah sempurna sejak dari lahir. Kalau nikah, bersuami, beristri, itu pilihan. Boleh nikah, boleh enggak masalah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita suci di zamannya, memilih untuk tidak menikah. Karena tidak ada laki-laki yang bisa menjawab pertanyaan dia. Termasuk seorang sufi besar, sekelas Hasan Al-Basri di zamannya. Saat melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, dikasih pertanyaan sama Rabi'ah. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi suami saya, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan terima lamarannya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terima mas kawinnya itu emas. Tidak terima mas kawinnya uang. Beda sama kalian. Minta mas kawinnya adalah jawaban atas pertanyaannya. Itu mas kawinnya. Luar biasa itu. Belum pernah saya mendengar lagi ada wanita di masa kini minta mas kawinnya jawaban atas pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rabi'ah, wahai Hasan Al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan Al-Basri tidak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Aku tidak menyampaikan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Rabi'ah yang kedua. Saat nanti sakaratul maut, apakah saya selamat atau celaka? Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu bisa membimbing saya istrimu? Kalau kamu tidak bisa menjawab ini, berarti kamu belum tahu. Belum bisa menjawab pertanyaan tentang dirimu sendiri. Akhirnya tidak jadi. Rabi'ah memutuskan tidak menikah. Wanita soleh di zamannya. Rabi'ah, wanita sufi yang sangat luar biasa. Saya sudah pergi ke Yordan. Saya sudah pergi ke sana, ke Palestina. Ya. Di apa itu? Di kebun zaitun itu. Ada rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu terkenal, rumahnya itu cuman 1x2 meter saja. Kenapa? Rabi'ah kan terkenal dengan kata-kata bijaksana. Jika aku ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan surga dari diriku. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka itu sendirian. Bengkakkan tubuhku, biar tubuhku saja yang jadi penghuni neraka itu. Tapi satu permintaanku Tuhan, janganlah engkau halangi agar aku bisa selalu melihat kemuliaan wajah. Hanya satu permintaan beliau. Jangan pernah kau halangi agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuma 1x2 meter. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya. Kita hanya perlu rumah 1x2 meter. Dan mati nanti cuma 1x2 meter. Tipe 21. Di Sukabumi, di Balikpapan, RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan menjadi orang asing. Mengambil sebuah pilihan yang berat. Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari rohani. Yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani. Ruhanimu itu, jiwamu itu, perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan.
Makanya menjadi sangat masuk akal. Ketika kita haji, haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji yang pakai ihram cuman laki-laki. Karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam. Berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudhu luar biasa. Merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun wudi'a, untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia. Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi. Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya manunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariat juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor. Upilnya juga tidak bersih. Betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa manunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung ke mana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua. Pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai, pergi ke gua Pawon. Hati-hati di gua Pawon, seur kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, bau. Karena apa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat? Karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul nggak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman nggak? Aman nggak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman nggak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama, kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan welas asih di dalam, pasti asihan keluar. Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo, tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita, kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam.